Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan praktik mengamati sistem pencernaan manusia dengan tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Jadi judul praktikum kali ini adalah struktur sistem pencernaan dengan tujuan tersebut. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada hari ini yaitu PowerPoint yang berisi tentang penjelasan sistem pencernaan manusia serta alat tulis yang akan saya gunakan untuk menuliskan urutan tersebut. Jadi kita langsung ke slide. Di sini terlihat bahwa sistem pencernaan manusia itu merupakan sebuah rangkaian satu garis yang sifatnya itu satu arah seperti itu. Ketika manusia makan, dia akan berjalan dari mulut, lalu masuk ke lambung, ke usus halus dan usus besar serta anus. Kita berangkat ke pengertiannya terlebih dahulu. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan yang sudah ditampilkan tadi. Fungsi dari sistem pencernaan itu adalah yang pertama mengolah zat makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Dan yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Di sini dapat kita lihat bahwa organ dari sistem pencernaan itu adalah terdiri dari organ yang paling atas adalah mulut, lalu yang kedua kerongkongan, lalu lambung, dan masuk ke usus halus terlebih dahulu, lalu ke usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus, serta memotong makanan menjadi lebih kecil. Dan kedua, lidah mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Dan yang ketiga, air liur yang berfungsi untuk membantu pencernaan makanan. Ke organ yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Memiliki fungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Lalu selanjutnya, setelah makanan tersebut masuk ke kerongkongan, lalu dialirkan ke lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung ini menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan. Setelah diolah di dalam lambung menggunakan gerakan meremas serta enzim atau zat getah pencernaan yang fungsinya itu untuk mencerna makanan, maka makanan akan tiba di usus halus. Makanan dari lambung yang diteruskan ke usus halus akan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot usus serta diserap nutrisinya. Lalu di usus besar, usus ini bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Lalu ke bagian dari sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Itu semua merupakan organ pencernaan yang fungsinya untuk mencerna makanan yang setiap hari kita makan. Setelah kita lihat tadi bahwa sistem pencernaan akan melakukan dua hal, yaitu mencerna makanan secara mekanik dan mencerna makanan secara kimiawi. Secara mekanik dengan menggunakan gerakan-gerakan seperti
gerakan mulut mengunyah, lalu lidah yang mendorong makanan ke dalam, lalu di lambung makanan tersebut akan diremas kembali sehingga akan lebih halus. Sementara pencernaan secara kimiawi itu menggunakan enzim seperti getah lambung tadi, lalu enzim dari pankreas dan empedu, getah empedu seperti itu. Jadi sekian presentasi atau video yang saya buat berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Jadi setelah kita lihat bahwa urutan dari pencernaan manusia tersebut adalah berawal dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.